Ada lagi? Mohon penjelasan Al-Quran Surat Al-Ma'arij ayat 29 sampai 30, terutama tentang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istrinya atau hamba sahaya yang mereka miliki. Apa terhadap hamba sahaya tanpa pernikahan? Padahal Islam adalah agama yang sangat keras terhadap hubungan tanpa pernikahan. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Ma'arij ayat 29 sampai 30. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Surat Al-Ma'arij itu salah satu surat Makkiyah. Ini berarti ayat itu turun, aturan itu ada sebelum turun ayat-ayat tentang pernikahan. Artinya itu surat Ma'arij itu salah satu surat Makkiyah di mana aturan itu berlaku zaman dulu, saat Allah belum turunkan ayat-ayat yang mengatur tentang pernikahan. Dulu masih ada perbudakan. Islam datang secara perlahan, tadriji, bertahap menghapus perbudakan. Maka kalau dulu terkait dengan ayat ini, pada saat itu memang tanpa pernikahan, asal dia sebagai hamba sahaya, budak. Karena belum turun ayat-ayat yang mengatur tentang pernikahan. Islam mengatur menghapus budak secara perlahan. Lah aturan itu dari Allah. Yang punya aturan ini dalam ayat ini adalah Allah. Maka tidak ada celah, wong itu yang memberikan aturan Allah. Walladzina li furujihim walladzina hum li furujihim hafidun. Orang-orang yang bisa menjaga kemaluannya, dia akan mendapatkan ketenangan, keseimbangan hidup, hatinya tenang. Menjaga kemaluan itu luas, bukan berarti zina saja. Kalau zina jelas, berarti dia menyalurkannya tidak di pintu halal. Yang namanya menjaga kemaluan itu, zina berarti penyaluran tidak dengan pintu halal. Juga lesbian, homoseksual, LGBT, itu berarti orang-orang yang tidak bisa menjaga kemaluan, sampai bahkan menyalurkan pada istrinya yang halal ketika istrinya sedang haid. Itu berarti orang-orang yang tidak bisa menjaga kemaluan, sampai pada istrinya yang halal tetapi melalui duburnya. Itu juga orang-orang yang tidak bisa menjaga kemaluan, maka hatinya tidak ada ketenangan. Salah satu syarat untuk mendapatkan ketenangan hati adalah bisa mengendalikan nafsu kemaluan. Nafsunya muncak, namun bisa mengendalikan, tidak menyalurkan pada orang-orang yang memang itu haram, atau pada jalan-jalan yang tidak dihalalkan oleh Allah. Artinya istri sedang haid, mengumpuli istri melalui duburnya. Itu juga tidak akan mendatangkan ketenangan hati karena caranya salah. Tidak sesuai apa yang ditetapkan Allah, dituntunkan oleh Rasulullah. Nah, memang pada saat itu
hamba sahaya, budak itu boleh dikumpuli oleh tuannya tanpa pernikahan, yang punya aturan Allah. Karena Islam mau menghapus perbudakan secara perlahan-lahan, dan hanya tuannya yang boleh, tidak boleh orang lain. Lah sekarang setelah Islam sudah sempurna, maka perbudakan sudah terhapus dari muka bumi ini. Maka tidak boleh lagi, ya, tidak ada lagi perbudakan. Sekarang budak itu sudah tidak ada dengan sempurnanya Islam. Maka lantas turun ayat-ayat yang mengatur tentang perkawinan, tentang pernikahan. Nah makanya ini tidak bisa. Auma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Oh, berarti saya punya pembantu perempuan, saya kumpuli pembantu saya tanpa nikah. Tidak bisa, pembantu itu bukan budak, jauh sekali dengan yang namanya budak. Ayat ini tidak bisa dijadikan hujjah bagi orang yang mengatakan bahwa pembantu itu budak. Pembantu itu bukan budak. Budak hari ini sudah tidak ada lagi. Maka jalan untuk menyalurkan kemaluannya secara halal adalah kepada pasangan-pasangannya yang halal, yang diikat dengan akad nikah setelah turun ayat-ayat itu, ayat pernikahan. Ya, ada walinya, kemudian ada ijab qabulnya, ada saksinya. Nah memang ayat ini makiyah. Aturan ini dulu sebelum turun aturan pernikahan dalam Islam, Allah belum turunkan ayat-ayat pernikahan. Namun Islam mau menghapus perbudakan secara bertahap, sehingga pada saat itu ada aturan itu dari Allah. Karena aturan itu dari Allah, maka tidak ada celah. Wong yang punya aturan, yang maha segala-galanya, yang memiliki kerajaan langit, yang memiliki dan menguasai kerajaan langit maupun bumi, maka tidak ada celah. Wong yang punya Allah yang maha segala-galanya. Lah saat ini budak sudah tidak ada, maka tidak bisa seorang majikan, seorang tuan menyalurkan hasrat kemaluannya kepada pembantu rumah tangganya. Tidak bisa. Tanpa pernikahan. Ada konsep milkul yamin itu halal, ya, katanya halal melakukan hubungan seks non marital tanpa pernikahan. Dasarnya salah satunya konsep milkul yamin ini. Maka jangan gumun kalau ada seperti hal-hal semacam itu. Jangan gumun, neng ojo melu-melu. Karena biar bagaimanapun akan selalu ada orang yang tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan kebenaran Quran. Maka jangan gumun, jangan melu-melu. Nah ini maksud dari auma malakat aimanuhum. Tidak tercela pada saat itu tuan mengumpuli budak perwanitanya. Karena yang punya aturan adalah Allah. Allah yang mengatur, Allah yang punya aturan. Secara bertahap Islam menghapuskan perbudakan. Turun ayat-ayat tentang pernikahan. Islam kemudian akhir singkatnya Islam kemudian sempurna. Maka saat ini tidak ada lagi perbudakan. Penyalurannya hanya kepada pasangan-pasangan yang halal, yang diikat dengan perkawinan, dengan pernikahan. Dulu ketika mau menghilangkan khomer juga tadriji, bertahap. Khomer itu ada manfaatnya, namun ada pula madorotnya.
namun madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. La taqrabus sholat wa antum sukaro. Jangan kamu dirikan sholat sedang kamu masih dalam pengaruh khamr. Orang-orang Islam masih minum khamr. Setelah sholat subuh minum, karena ke sholat duhur panjang. Nanti ketika sholat duhur sudah hilang pengaruh khamr. Habis sholat isya minum. Isya ke subuh panjang. Ketika mau sholat subuh sudah hilang pengaruh khamr. Setelah paham betul, kuat betul, turun khamr sedikit atau banyak haram. Setelah turun itu, adanya aturan itu, dulu orang-orang Islam yang masih menyimpan dalam lak-lak tidak merasa iman. Iman itu piye iki khamr dengan kualitas terbaik, iman dintek kesik, bukan begitu. Begitu turun aturan khamr sedikit atau banyak adalah haram, rijs, innamal khamru wal maisiru, dan seterusnya, rijsun min amali syaiton, najis itu perbuatan setan. Turun ayat itu, kemudian orang Islam pada waktu itu langsung membuang semua. Nah, itu bertahap. Sama dengan ini juga bertahap. Pada saat itu tidak tercela. Kemudian bertahap, kemudian al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya. Islam telah sempurna, perbudakan sudah dihapuskan oleh Islam, sehingga hari ini tidak ada lagi perbudakan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.